Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Sejarah Indonesia. Kita masuk ke bab 2. Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti setiap pembelajaran di masa pandemi ini. Anak-anak yang Bapak cintai, pada pertemuan hari ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi masa awal kemerdekaan. Sudah jelas ya, Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Namun apa yang akan terjadi setelah itu? Itu pertanyaan besarnya. Namun itu semua sudah kalian bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan fokus ke masalah politik dan ekonomi. Stabil politiknya, pasti stabil ekonominya. Begitupun sebaliknya. Kalian di rumah silakan buka buku pegangan siswanya dan buka aplikasi e-learningnya. Kalian absensi terlebih dahulu seperti biasa. Lalu kalian pilih pelajaran sejarah Indonesia. Setelah itu terdapat modul dan di situ juga sudah ada PowerPoint. Oke. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Setelah ini kita lanjut ke materi. Tetap semangat. Ya, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke kehidupan politik dan ekonomi setelah kemerdekaan atau pasca proklamasi. Ya, ada dua hal penting yang akan kita bahas di sini. Kenapa kok politik dan ekonomi? Nah, politiknya kuat, ekonominya juga kuat. Begitupun juga sebaliknya. Negara yang kuat biasanya memiliki stabilitas di bidang politik dan ekonomi yang kuat. Bagaimana bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya, kehidupan politik dan ekonominya? Kita bisa melihat bagaimana kehidupan politik masa awal kemerdekaan ya. Kita itu masih dalam perebutan. Perebutan siapa? Perebutan dari keinginan bangsa barat yang kembali ingin menguasai Indonesia. Siapakah dia? Belanda ya. Belanda datang kembali ke Indonesia dan ingin merebut kembali kekuasaan dari kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan 17 Agustus 1945. Bahkan para pejuang kita rela mempertaruhkan nyawanya, mempertahankan kemerdekaan dengan jalur bersenjata ataupun jalur diplomasi, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana ancaman setelah Indonesia merdeka datangnya itu bukan hanya dari luar saja, tapi ada juga dari dalam ya. Ada PKI Madiun. Itu sebagai salah satu contoh ancaman yang datang dari dalam. Nah, ada juga yang lainnya, banyak ya. Kalian juga sudah bahas itu tentang ancaman disintegrasi bangsa. Nah, lalu bidang ekonomi seperti apa, Pak? Kita bisa melihat bagaimana setelah Indonesia merdeka, apakah itu sebagai puncak perjuangan kita? Betul, jawabannya bukan. Justru kemerdekaan itu ialah awal perjuangan baru ya bangsa Indonesia. Dari segi ekonomi, kita mengalami keterpurukan pasca Indonesia memproklamasikan diri. Kenapa hal tersebut terjadi? Jelas.
disadari atau tidak disadari sebenarnya kita ikut perang pada waktu itu ya, walaupun Jepang sedang menjajah kita. Lalu apalagi alasannya kok kita bisa separah itu inflasinya yang menyebabkan ekonomi pun terpuruk. Nah, ada kebijakan Belanda ya, yaitu melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Oke. Nah, seperti apa keadaan ekonomi pasca kemerdekaan? Di sini bangsa Indonesia ya, kita ada di bawah ekonomi kolonial. Makanya pemimpin bangsa kita pada waktu itu berupaya untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya bagaimana? Dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi pada waktu itu ya. Nah, kita bisa melihat apakah kebijakan ekonomi pada waktu itu pro rakyat atau seperti apa. Kalian bisa membandingkan ya dengan hari ini, contextual learning ya. Oke. Nah, blokade ekonomi ya, ini memperparah atau mempertajam ya inflasi pada waktu itu. Apa sih alasan Belanda melakukan blokade? Jelas, yang pertama adalah agar tidak ada senjata atau alat militer yang masuk ke Indonesia. Artinya ini untuk melemahkan Indonesia. Lalu yang kedua, jelas kita itu kaya, hasil perkebunan kita itu luar biasa ya. Nah, inilah negara agraris, kita punya produk-produk agraris, jangan sampai itu jatuh ke tangan bangsa lain. Itu tujuan Belanda. Lalu yang ketiga ialah melindungi Indonesia dari tindakan yang dilakukan bukan bangsa Indonesia. Nah, ini apakah konotasi atau denotasi ya? Kalian bisa menganalisis hal tersebut. Kesimpulannya sebenarnya blokade ini ya bertujuan untuk melenyapkan republik yang sudah diproklamasikan dengan cara apa? Menghancurkan dari bidang ekonomi seperti itu. Nah, apa saja kebijakan ekonomi yang kita keluarkan pada waktu itu? Yang pertama jelas kita butuh modal. Modalnya dari mana? Pinjaman nasional ya. Insinyur Surahman selaku Menteri Keuangan pada waktu itu melaksanakan pinjaman nasional. Lumayan besar, iya besar ya. Hampir 1 miliar rupiah pada waktu itu. Tapi kita bisa melihat jangan samakan nominalnya karena nilainya berbeda tahun 45 dengan hari ini. Lalu yang kedua, penggunaan ORI. Apa itu ORI? Uang Republik Indonesia. Tuh, pada waktu itu ada 3 mata uang yang berlaku di Indonesia. Mata uang Jepang, mata uang yang dikeluarkan oleh The Japas Bank, dan yang ketiga mata uang pemerintah Hindia Belanda. Harus ada penengahnya, makanya dikeluarkan yang namanya ORI ya. Lalu yang ketiga, kita belum punya BUMN. Nah, BUMN yang kita miliki pertama adalah BNI 46 Bank ya. Tujuannya untuk apa? Jelas, itu mengatur sirkulasi keuangan negara pada waktu itu ya. Lalu ada kebijakan yang tujuannya ini menjalin diplomasi yang luar biasa dan ternyata berhasil. Apa itu? Memberikan bantuan beras terhadap India. Selain kita ya memberikan bantuan terhadap India, imbasnya dunia internasional melihat Indonesia itu ada. Lalu yang kelima, hubungan dagang dengan membentuk BTC, Banking and Trading Corporation. Siapa tokohnya? Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Ong Eng Di. Apa sih hubungan dagang dan membentuk BTC ini? Nah, ini adalah sebuah upaya mengadakan hubungan dagang dengan dunia luar, betul. Yang keenam, Planning Board. Jelas, Badan Perancang Ekonomi. Ya, ini sebuah negara yang baru lahir harus memiliki rancangan ekonomi yang matang dengan tujuan yang jelas. Makanya
Atas inisiatif Menteri Kemakmuran Akagani dibentuklah Badan Perancang Ekonomi. Nah, lalu ada lagi. Tadi Bapak sampaikan Indonesia itu negara agraris. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, makanya muncul ada kebijakan ekonomi yaitu Plan Kasimo oleh Menteri Kasimo pada waktu itu. Apa sih Plan Kasimo ini? Usaha swasembada pangan ya. Tujuannya untuk apa? Jelas, lahan kosong di kita itu luar biasa, masih banyak. Ya, pertanian yang akan kita unggulkan pada waktu itu dengan transmigrasi ke pulau-pulau yang dianggap masih kosong. Nah, berkaitan dengan planning board, pemerintah juga membuat panitia pemikir siasat ekonomi. Nah, ya, ini juga sama tujuannya, merancang pembangunan ekonomi. Lalu ada Persatuan Tenaga Ekonomi juga. Nah, di sini apa? Ini persatuan yang berisi pengusaha swasta. Jadi harus ada wadahnya. Kita lanjut kondisi politik Indonesia. Seperti apa kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan, di awal kemerdekaan? Apakah sama seperti hari ini? Atau justru berbeda? Nah, perbedaannya iya terlihat. Tapi tujuannya sama. Tujuannya untuk apa? Jelas. Tujuannya untuk menciptakan kestabilan di bidang politik. Ya. Namun perbedaan di awal kemerdekaan ya, kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini masih pondasi, masih dasarnya dulu. Nah, kita bisa melihat kebijakan yang pertama adalah pembatalan PNI sebagai partai tunggal. Ingat, PNI pernah dijadikan sebagai partai tunggal pada waktu itu ya, berdasarkan sidang PPKI, betul. Nah, namun dengan adanya KNIP ya, KNIP ini merupakan Komite Nasional Indonesia Pusat yang aktivitas politik semuanya itu sebenarnya ada di bawah KNIP. Nah, dengan adanya KNIP ini berhasil ya membatalkan kebijakan PNI sebagai partai tunggal dan mengeluarkan maklumat pada waktu itu ya, maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 45 tentang pembentukan partai politik. Makanya sistemnya multi partai pada waktu itu. Nah, kita bisa melihat ini bentuk demokrasi bangsa kita. Sejak awal kemerdekaan kita sudah dibentuk menjadi negara demokrasi ya. Lalu yang kedua ada keberagaman ideologi. Nah, betul nak. Ini juga termasuk ke dalam salah satu contoh ya demokrasinya bangsa Indonesia. Di Indonesia beragam ideologi itu muncul, tumbuh, berkembang. Ya. Ada yang nasionalis, contohnya PNI, ada yang agamis, ada Masyumi ya. Ada yang sosialis, PSI, ada Parsi, ada juga yang komunis. Nah, artinya masyarakat kita itu terbuka pada waktu itu. Dengan adanya maklumat pemerintah tadi, maka merebaklah partai-partai politik dengan berbagai ideologinya. Seperti itu. Jadi kehidupan politik kita itu sebenarnya diwarnai dengan selain mengatasi ancaman yang berasal dari luar dan dari dalam, kita itu sudah berupaya belajar berdemokrasi di awal kemerdekaan itu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita bisa mendiskusikannya di WhatsApp grup ya. Nanti Bapak akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.